Raka hanyalah seorang buruh pabrik dengan gaji pas-pasan. Hidupnya keras, terhimpit utang, dan keluarganya sering jadi bahan hinaan tetangga karena miskin. Suatu malam, ketika sedang mabuk di warung pinggir kali, ia didatangi seorang lelaki tua berwajah keriput, mengenakan jubah lusuh yang baunya mirip tanah basah bercampur amis. "Kalau kau ingin kaya, jangan cari di pabrik," kata lelaki itu dengan suara serak. "Carilah di pelukan makhluk yang bukan manusia." Raka terbahak. Ia kira itu lelucon orang gila. Namun, lelaki tua itu meninggalkan secarik kertas bertuliskan sebuah doa dan alamat di ujung desa, dekat hutan bambu yang jarang dilewati orang. Malam berikutnya, entah dorongan apa yang membuatnya nekat, Raka pergi ke tempat itu. Udara dingin menusuk kulit dan suara serangga malam mendadak hening saat ia melangkah masuk ke dalam rumpun bambu. Dari balik kabut tipis muncul sosok perempuan. Cantik luar biasa, wajahnya pucat, rambutnya hitam panjang menyapu tanah. Bibirnya merah, matanya bening namun menusuk, seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. "Aku tahu apa yang kau mau, Raka," bisiknya. Suaranya lirih namun penuh daya pikat. "Kekayaan, kuasa, kehormatan, semua bisa kau dapat. Tapi sebagai gantinya, tubuhmu harus menjadi milikku. Setiap malam bulan tertentu, kau harus tidur denganku. Selama itu, jangan sekalipun menolak." Raka merasakan tubuhnya kaku, campuran antara takut dan terbuai. Aroma wangi bunga malam menusuk hidungnya, namun ada pula bau amis samar. Perempuan itu mendekat, jari-jarinya yang dingin menyentuh wajahnya, dan seketika darahnya berdesir aneh. Di kejauhan, angin berdesir membawa bisikan. "Sekali kau terikat, tak ada jalan kembali." Perempuan itu meraih tangan Raka dan membawanya lebih dalam ke hutan bambu. Anehnya, langkah mereka seolah menembus ruang tak nyata. Semakin jauh berjalan, hutan itu berubah menjadi sebuah pendopo tua yang diterangi ratusan lilin hitam. Aroma dupa bercampur anyir darah memenuhi udara. Di tengah pendopo terbentang tikar pandan kuno, dan di atasnya kain merah lusuh yang masih terlihat bercak gelap, seperti noda darah yang tak pernah hilang. "Berbaringlah di situ," bisik perempuan itu. Senyumnya menawan namun membuat bulu kuduk berdiri. Raka ragu, tapi tubuhnya seakan tak kuasa menolak. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin bercucuran. Saat ia berbaring, perempuan itu perlahan mendekat. Jubah putih tipis yang membungkus tubuhnya meluruh ke lantai tanpa disentuh, memperlihatkan sosok sempurna. Namun kulitnya pucat dan seluruh tubuhnya yang begitu sempurna. Raka melihat tubuhnya yang begitu sempurna dan mulus, nafsunya bergejolak. Tatapannya penuh hasrat, tapi ada bayangan gelap di balik keindahannya. Bibirnya menyentuh leher Raka, dingin seperti air sungai di tengah malam. Setiap belayan tangannya memberi sensasi aneh, campuran nikmat dan ngeri, seolah ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam tubuhnya. Raka menutup mata, mencoba pasrah. Saat itu, ia mendengar bisikan lirih dari mulut perempuan itu. "Darahmu, jiwamu akan jadi upahku." Dan ketika tubuh mereka bersatu, Raka merasakan nikmat yang luar biasa. Tetapi suhu tubuhnya turun drastis, sementara perempuan itu justru tampak semakin hidup. Matanya bersinar merah samar. Dari sudut matanya, Raka sempat melihat bayangan makhluk lain. Tubuh wanita itu sesekali berubah. Kadang kulitnya bersisik, kadang lidahnya menjulur panjang seperti ular, lalu kembali jadi cantik. Sensasi itu bukan hanya sekadar hubungan badan. Ada sesuatu yang tersedot keluar dari dirinya. Energinya, semangatnya, bahkan mungkin sebagian nyawanya. Begitu semuanya usai, Raka terkulai lemas. Perempuan itu berdiri, tersenyum puas, lalu menjilat bibirnya. "Mulai besok, kau akan lihat betapa cepatnya harta datang padamu."
katanya sambil menghilang ke dalam kabut. Raka terbangun sendirian di tengah hutan bambu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun di dadanya, ia merasa ada sesuatu yang kosong, seolah sebagian dirinya telah tercabut. Sejak malam itu, hidup Raka berubah drastis. Pagi hari ketika ia kembali ke rumah kontrakannya yang sempit, di depan pintu sudah ada tas kain lusuh berisi uang receh dan lembaran lusuh. Jumlahnya lebih banyak daripada gajinya sebulan. Ia sempat ragu, tapi ketika digunakan untuk melunasi utang warung, uang itu diterima tanpa masalah. Hari-hari berikutnya, uang datang dengan cara aneh. Kadang berupa dompet jatuh di jalan yang tak pernah dicari pemiliknya. Kadang berupa batu permata kecil yang saat dijual ke pedagang antik dihargai jutaan hingga puluhan juta. Dalam hitungan bulan, Raka yang dulu diejek tetangga kini mendadak berkecukupan. Namun, kekayaan itu datang bersama bayangan yang mengganggu. Setiap malam bulan purnama, perempuan siluman itu kembali menjemputnya. Kadang di mimpi, kadang benar-benar muncul di kamar tidurnya. Tubuh Raka semakin kurus meski makanan melimpah. Setiap kali mereka bersama, ia merasakan kehangatan sekaligus dingin yang menusuk tulang, seolah sebagian hidupnya terkuras. Lambat laun, gejala menyeramkan mulai muncul. Saat bercermin, wajahnya tak selalu sama. Kadang tampak pucat dengan lingkar hitam di mata. Kadang senyumnya berubah menjadi senyum perempuan itu. Kulitnya mulai kering tipis di beberapa bagian tubuh, lalu mengelupas seperti ular ganti kulit. Orang-orang di sekitarnya sering merinding ketika berada dekat dengannya, seakan ada aura asing yang menempel. Istrinya, seorang wanita sederhana bernama Sari, mulai mencurigai perubahan suaminya. Suatu malam, ketika Raka terbangun dalam keadaan menggigil, Sari melihat warna merah keunguan di lehernya. "Mas, ini apa?" tanya Sari ketakutan. Raka tak bisa menjawab. Ia hanya terdiam karena setiap kali mencoba menceritakan kebenaran, lidahnya keluh. Dalam hatinya ia tahu, siluman itu mendengar setiap kata yang ingin ia ucapkan. Pada malam bulan purnama berikutnya, Raka kembali dipanggil. Kali ini berbeda. Perempuan itu tampil lebih indah, cantik dan seksi, tapi juga lebih menyeramkan. Matanya sedikit memerah, lidahnya sesekali menjulur panjang. Tubuhnya menempel pada Raka dengan gairah yang lebih liar, seakan ingin melahapnya habis. Dan di telinganya, ia berbisik dengan suara menggema, "Malam ini aku sangat puas. Sebentar lagi waktumu habis. Kekayaanmu hanya pinjaman. Yang abadi hanyalah aku di dalam tubuhmu." Semakin kaya Raka, semakin besar pula jarak antara dirinya dan keluarganya. Rumah reot diganti jadi rumah megah, motor butut jadi mobil baru. Tapi di balik semua itu, Sari merasakan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Anak mereka yang masih kecil, Dara, sering menjerit di malam hari. "Ada tante cantik di kamar, Bu," ucapnya polos. Sari membeku. Ia tahu tak ada orang lain di rumah itu. Malam berikutnya, Dara kembali menjerit. Kali ini tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi kosong. Dari mulut mungilnya keluar bisikan asing dengan suara serak. "Kekayaan ini bukan milikmu, manusia." Akan ada nyawa yang diganti. Sari menangis, mengguncang tubuh anaknya hingga sadar. Dara kembali normal, seolah tak mengingat apapun. Raka yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam dengan wajah pucat pasi. Dalam hatinya, ia sadar siluman itu mulai menagih lebih dari sekadar tubuhnya. Setiap kali Raka mencoba menolak panggilan malam purnama, tubuhnya mendadak sakit luar biasa. Tulangnya seperti diremukan, darah keluar dari pori-pori, dan suara bisikan menggema di seluruh ruangan. Akhirnya, ia selalu menyerah,
membiarkan siluman itu datang menyetubuhinya dan menghisap tenaganya lagi. Sari semakin curiga. Suatu malam, ia mengikuti suaminya yang tiba-tiba keluar rumah menuju hutan bambu. Dari balik pepohonan, ia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah cahaya bulan purnama, Raka tengah berbaring di atas tikar merah. Di atas tubuhnya, sosok perempuan cantik dengan rambut panjang menjuntai sedang menindihnya. Sesekali, wajah perempuan itu berubah menjadi mengerikan. Mata merah, lidah panjang, kulitnya bersisik, bahkan tubuhnya menjulur ekor ular yang berlumuran lendir. Sari menutup mulutnya agar tak berteriak. Namun ketika ia hendak mundur, tiba-tiba siluman itu menoleh langsung ke arahnya. Matanya yang merah menyala menembus gelap dan senyum menyeramkan terbentuk di bibirnya. Akhirnya kau melihatku juga, Sari. Sari terjatuh, tubuhnya gemetar, sementara Raka hanya bisa terdiam dan menikmatinya tanpa suara. Tubuh Raka makin lemah. Raka tergeletak, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Tolong, jangan ambil anakku. Tapi dari senyumnya jelas terlihat kejahatan. Aku tidak hanya menginginkan tubuhmu, aku ingin keturunanmu. Itulah harga sebenarnya. Di sudut kamar, Sari memeluk Dara erat-erat, menangis tanpa suara. Ia melihat mata anaknya sayup-sayup terbuka. Pandangan Dara kosong, bibir mungilnya bergetar seakan berbicara, tapi suara yang keluar bukan suara anak-anak, melainkan bisikan berat, dingin, menyeramkan. Aku sudah menandai anak ini, tak ada yang bisa melindunginya. Sari tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu saat itu bukan lagi putrinya yang bicara, melainkan siluman yang sudah masuk ke dalamnya. Raka berusaha merangkak, tapi setiap kali bergerak, bayangan hitam muncul dari lantai, mencekik pergelangan kakinya, menahannya agar tak bisa mendekat. Tubuhnya semakin kaku, seolah-olah sebagian tulangnya mengeras. Siluman itu berdiri di tengah ruangan, wujudnya semakin jelas. Separuh tubuh wanita cantik dengan wajah memikat, separuh lainnya menyerupai ular besar dengan kulit hijau berkilau. Lidah panjangnya menjulur, mengeluarkan desis. Lampu-lampu di rumah berkedip-kedip, lalu padam satu persatu, menyisakan hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Dan di bawah cahaya, siluman tersebut melangkah perlahan ke arah Dara. Bayaran terakhir, desisnya. Anak ini akan jadi milikku sepenuhnya. Sari menjerit histeris, mencoba menutup tubuh Dara dengan pelukan. Tapi tiba-tiba tubuhnya terpental, seakan dilemparkan kekuatan